Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke masjid kita masing-masing untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah subuh kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini anak akan lanjutkan membacakan kitab tentang alam kubur atau alam barzakh. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala pada subuh hari ini anak diberikan kemudahan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu masalah mati. Teman-teman yang berbahagia, semua manusia baik yang beragama atau tidak percaya akan kematian. Memang seperti yang ditegaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, akan merasakan kematian. Meskipun kadang-kadang kematian itu menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian orang, khususnya orang-orang kafir di dunia. Tapi ketetapan Allah pasti berlaku pada setiap makhluknya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Semua makhluk berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Teman-teman yang berbahagia, matinya seseorang yang kita anggap punya arti sendiri dalam kehidupan ini kadang-kadang menjadikan kita lupa bahwa kematian merupakan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala yang pasti terjadi. Pasti terjadi pada setiap orang. Sering kita meratapi kematian seorang pemimpin misalkan, meratapi kematian orang tua kita, saudara kita, sahabat dan sebagainya, istri, suami. Seolah-olah kita ingin hidup lebih lama bersama mereka di dunia ini. Tapi apa yang daya kita jika Allah telah melaksanakan ketetapannya? Satu-satunya jalan ialah mendoakan arwahnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni segala dosanya dan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, teman-teman yang berbahagia. Ada satu pertanyaan yang sering kita dengarkan. Mengapa pada umumnya manusia berat meninggalkan dunia ini? Padahal dunia bukanlah satu-satunya alam kehidupan kita. Sebab sebelum hidup di dunia, kita hidup di alam rahim atau kandungan ibu kita. Kemudian alam dunia, lalu alam barzakh atau alam kubur. Dan terakhir adalah alam akhirat yang kekal dan abadi. Pernahkah kita menyesali meninggalkan alam kandungan ibu kita? Pernahkah? Tidak pernah. Teman-teman yang berbahagia, baiklah, anak akan bacakan beberapa pokok bahasan singkat keempat alam ini, tapi pada kesempatan subuh hari ini anak akan membahas satu alam saja. Anak akan membacakan satu alam saja, itu alam kandungan. Di dalam kandungan ibu, proses kejadian manusia dimulai. Allah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Dari saripati tersebut Allah menjadikan nutfah yang tersimpan rapat dalam rahim. Kemudian nutfah berubah menjadi segumpal darah.
Kalau segumpal daging, kemudian tulang belulang yang terbungkus daging, kemudian tulang belulang yang terbungkus daging, daging dan kulit terbungkus. Tulang belulang kita terbungkus dengan daging dan kulit. Berwujudlah kita manusia. Manusia kecil sempurna. Ketika kandungan mencapai umur tertentu, Allah meniupkan roh ke dalam janin, sehingga memungkinkannya bergerak-gerak. Jadi setelah ditiupkan roh ke dalam rahim ibu kita, kandungan ibu kita, maka kadang-kadang ibu kita merasakan bergerak-gerak. Misalnya seorang ibu merasakan bergerak-gerak karena janin itu sudah ditiupkan roh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Perhatikan firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظيم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Teman-teman yang berbahagia, menurut sebuah hadis, manakala usia kandungan seorang ibu telah mencapai 120 hari atau 4 bulan, Allah mengutus malaikat meniupkan roh ke dalam janin tersebut. Selain itu Allah mengutus pula malaikat untuk menetapkan 4 perkara, 4 hal. Menuliskan ketetapan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan menjadikan orang yang berbahagia atau celaka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, dia bersabda, Inna akhadakum yujma'u khalaquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu alaqatan mislahu lika summa yakunu fi zalik mudratan misla dhalik summa yursilullahu ta'ala al-malaka fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'a kalimatin bi katsbihi rizqih wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Bahwasanya seorang dari kamu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibunya selama 40 hari. Masih berwujud nutfah, lalu jadilah segumpal darah selama 40 hari pula. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Sekaligus diperintahkan dalam 4 perkara. Menuliskan ketetapan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan menjadi orang celaka atau bahagia. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi setelah 9 bulan lebih 10 hari berada dalam kandungan ibu, barulah kita lahir. Lahirlah manusia kecil yang belum berakal budi, berdaya pikir, dan belum berbudaya. Lahir dalam keadaan suci bersih, tanpa stignoda pun, stignoda dan dosa. Lahir kita ke alam dunia ini. Jadi kita selama di dalam rahim ibu kita sudah ditentukan oleh Allah 4 hal. Jadi kita tidak bisa mengelak dari 4 hal ini. Sudah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Yang pertama tadi Allah menetapkan rezeki kita, ajal kita, amal kita, dan menjadi orang bahagia atau celaka. Jadi ada 4 hal yang telah ditetapkan oleh Allah sejak kita di alam kandungan ibu kita. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi pokok bahasan kita pada subuh hari ini yang anak telah bacakan kitab ini, yaitu alam kandungan ibu, dan insyaallah tabaraka wa ta'ala mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah. Kita akan lanjutkan membacakan, anak akan lanjutkan membacakan alam dunia yang kedua, dan yang ketiga adalah alam kubur atau barzah, yang keempat alam akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan kita masih diberikan Allah umur yang panjang, badan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah telah larang untuk kita jauhi sejauh-jauhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.